Selamat pagi semuanya. Di hari yang cerah ini kita buka dengan sebuah pertanyaan terkait dengan apakah kita punya cita-cita. Mungkin dari teman-teman di sini boleh untuk angkat tangan, siapa yang waktu kecil punya cita-cita? Oke, kelihatan dari 5.000 orang kelihatan 4.999 tambah saya 1 jadi pas 5.000 dari kita punya cita-cita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa dari kita yang saat ini punya pekerjaan atau mungkin saat ini sedang belajar tapi ternyata cita-citanya berbeda dari yang dulu? Mungkin boleh angkat tangan yang ternyata cita-citanya berbeda dari dulu sampai sekarang. Oke, cukup banyak juga. Terkait dengan cita-cita ini, hari ini saya akan membahas tentang metamorfosa untuk berdaya antara bisa, bersedia, dan batas pemisah cita-cita. Cita-cita adalah hak segala bangsa, tapi ini bukan terkait dengan pembukaan. Nyatanya setiap orang memiliki cita-cita dan kita semua berhak untuk memilikinya apapun bentuknya. Mungkin kita banyak yang berpikir bahwa cita-cita itu adalah menjadi dokter. Atau mungkin kita merasa bahwa cita-cita itu adalah menjadi pengusaha. Dan itu menjadi hak untuk kita semua menentukan cita-cita kita itu seperti apa. Tapi bersyukurlah teman-teman yang ada di sini termasuk dalam orang-orang yang berani untuk bercita-cita, karena nyatanya banyak orang di luar sana dari 275,5 juta orang di Indonesia belum tentu semua dari mereka berani untuk bercita-cita. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman semua. Tadi di awal ada sebuah pertanyaan pemantik yang sudah saya sampaikan terkait dengan perubahan cita-cita. Nyatanya saya juga mengalami hal yang demikian. Saya mengalami yang namanya metamorfosa cita-cita. Secara harfiah, metamorfosa itu berarti perubahan bentuk secara bertingkat. Mungkin kita merasa bahwa mendengar metamorfosa ini kita identik dengan hewan berikut ini. Kupu-kupu. Kupu-kupu sebagai seekor hewan, dia ternyata mengalami perubahan bentuk. Dari awalnya adalah telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, sampai akhirnya menjadi kupu-kupu yang terbang dengan bebas. Begitupun nyatanya dengan cita-cita itu sendiri. Karena nyatanya cita-cita itu mengalami perubahan bentuk dari yang awalnya kita anggap sebagai hal yang sederhana, kemudian sampai di tahap menentukan bahwa itu adalah hal yang istimewa dan ingin untuk kita dalami. Cita-cita mengalami metamorfosis di mana ada perubahan bentuk hingga pada tingkat yang dewasa. Sewaktu kecil ketika saya ditanya, "Adik, cita-citanya mau jadi apa?" Dulu saya sebagai orang yang suka menonton serial Raja Gombal, mungkin ada beberapa dari kita yang nonton serial Raja Gombal, dulu saya pengen jadi penggombal gitu, jujur. Tapi kemudian wah ternyata nggak oke nih gitu kan. Terus beranjak dewasa karena saya melihat bahwa wah hidup ini ternyata bukan cuman terkait dengan makan aja ya, terkait dengan uang juga. Jadi dulu waktu remaja saya ditanya cita-citanya mau jadi apa, saya bilang saya pengen jadi pengusaha batu bara, banyak uang gitu kan. Kemudian beranjak dewasa, ya sampai saat ini akhirnya saya mengambil jurusan psikologi, jurusan yang mana beberapa dari kita mungkin berpikir menentukan masa depan. Enggak dong. Jadi adanya perubahan-perubahan itu yang kemudian membuat kita sadar bahwa oke, cita-cita itu mengalami perubahan bentuk dari yang awalnya kita anggap sekedar mainan sampai kemudian kita lompat ke tahap kita anggap itu sebuah hal yang serius. Dan apakah itu wajar? Itu adalah suatu hal yang wajar. Bagi teman-teman yang mungkin di awalnya merasa bahwa cita-citanya adalah seorang dokter, kemudian sampai saat ini tidak menjadi sosok yang demikian, apakah itu adalah hal yang wajar? Itu wajar. Karena sama seperti itu yang namanya kita sebut dengan metamorfosa. Hal unik dari metamorfosa itu adalah fase-fase perubahan yang mana kita dihadapkan dengan, sebenarnya kita dihadapkan dengan adanya 4 pilihan. Fase-fase perubahan itu kalau misalkan kita cermati kembali dari kupu-kupu, awalnya dia menjadi telur, siapa yang menyangka akhirnya dia menjadi pupa yang harus kayak, aku harus keluar dari kepompong ini. Kemudian akhirnya dia bisa menjadi kupu-kupu yang terbang dengan bebas dan ternyata dia adalah hewan yang indah yang selalu dipandang sebagai hewan yang kayak,
wow, penuh dengan keindahan. Itu adalah fase-fase perubahan yang mungkin dalam diri kita sendiri kita tidak menyadari bahwa hal itu ada. Dan nyatanya kita dihadapkan dengan 4 pilihan. 4 pilihan tersebut, yang pertama yaitu bisa hanya saja tidak bersedia. Kita punya kemampuan, tapi kita tidak punya kemauan yang cukup besar, yang sama besarnya untuk mendorong kita melakukan hal maksimal untuk mencapai hal tersebut. Misalkan kita pergi ke sebuah toko. Kita punya uang 15.000. Di toko itu kita pengen makan gitu ya, cari makan. 15.000 itu di daftar menu sebenarnya kita udah bisa dapat ayam geprek plus es teh. Apakah kita bisa mendapatkan dengan 15.000? Bisa, karena kita punya uangnya. Tapi kemudian melirik lagi, oh ternyata toko sebelah lebih menarik. Jadi kita tidak bersedia untuk membeli ayam geprek itu. Apakah itu mungkin? Mungkin. Kemudian itu kembali. Halnya selayaknya yang sudah disampaikan di awal, itu adalah terkait dengan kita punya kemampuan tapi kita tidak mau atau kita tidak memiliki kemauan. Yang kemudian ketika kita menjalankannya itu menjadi sesuatu yang tidak maksimal. Dan kita ngerasa kayak, wow itu buang-buang waktu, itu buang-buang tenaga dan sebagainya. Pilihan kedua yang muncul yaitu tidak bisa tapi bersedia. Pada pilihan ini sebenarnya kita merasa bahwa wow aku tuh tidak mampu loh melakukan ini. Tapi kemudian kita didorong oleh adanya kemauan. Dengan kemauan itu terbitlah sebuah usaha. Kalau misalkan pada tahap ini kita itu udah punya kemauan, biasanya kita akan melakukan hal yang ekstra. Ibarat kata kita memberikan extra charge. Kalau misalkan kita bisa membayar sesuatu ya kita bayar untuk itu. Sayangnya tantangan yang muncul pada pilihan ini adalah kita mudah menyerah ketika adanya kompetitor. Kita merasa insecure untuk sesuatu, kita ngerasa nggak cukup untuk sesuatu, dan akhirnya cita-cita itu kemudian kembali dipertanyakan. Sebenarnya aku mau ini atau enggak sih? Contoh sederhananya kalau misalkan kita ikut suatu lomba, hitunglah kita ikut lomba matematika gitu ya. Terus sesaat kita ikut lomba matematika udah tak sampai di tahap nasional, ternyata kita bertemu dengan Excel atau Kevin. Wah, bayangkan coba. Kita yang mungkin ibarat kata kecil dan tak berdaya. Rasanya dengan penuh usaha, kita udah berusaha tapi ternyata saingan kita wow, master gitu kan. Pasti akan ada rasa takut, rasa minder, dan kemudian kita merasa bahwa aku nggak layak untuk di sini, dan itu ternyata mempengaruhi bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri, dan akhirnya itu mempengaruhi action yang kita ambil untuk berusaha. Pilihan ketiga yaitu tidak bisa dan tidak bersedia. Udah tahu nggak bisa, udah tahu nggak mampu, tapi nggak mau. Ibarat kata teman-teman udah tahu, oke, aku udah nggak bisa nih belajar fisika. Aku nggak kuat menghadapi gaya Newton. Kemudian teman-teman merasa bahwa oke, aku nggak mau belajar rumus-rumus. Itu terlalu susah untuk aku yang imut ini, misalnya seperti itu. Nah, itu akan membuat akhirnya cita-cita itu tidak bisa tercapai karena dari awal teman-teman tidak memutuskan untuk mau mengusahakan sesuatu. Pun demikian, tidak mau untuk setidaknya mencoba. Pilihan yang ketiga ini kalau misalkan di sini ada Cipung gitu ya, mungkin dia akan bilang, no teman-teman, no. Jadi pilihan yang ketiga ini itu yang paling not recommended lah. Kemudian kita sampai kepada pilihan yang keempat, sekaligus kalau tadi not recommended, ini high recommended, yaitu bisa dan bersedia. Ketika kita menyadari bahwa kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan kemudian itu didorong dengan kemauan untuk melakukannya. Yang mana ketika ini bersatu itu menjadi boom, dapatlah cita-cita itu. Mungkin kita akan menghadapi tantangan, tapi dengan adanya bisa dan bersedia ini kita menjadi lebih resilient. Kita jadi lebih bertahan dengan pilihan tersebut. Dan kalau ada tantangan kayak sini maju,
ayo lawan aku. Nanti kemudian kalau tantangannya maju paling kita tipes gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini nih yang perlu untuk kita benar-benar dalami. Kalau sedari awal teman-teman di sini mungkin kalau dari yang saya lihat kebanyakan adalah mahasiswa dan mahasiswi. Terima kasih karena teman-teman sudah bisa untuk belajar kemarin menggunakan segala daya guna yang ada. Kemudian teman-teman juga bersedia untuk belajar sehingga bisa masuk ke dalam perguruan tinggi, masuk ke jenjang pendidikan teman-teman sekarang dan berada di sini. Pun demikian itu artinya ketika bisa dan bersedia ini menjadi satu partner yang bersatu, kita bisa loh dapetin apa yang kita mau. Kita mampu untuk melakukannya. Contoh bentuk nyatanya lagi adalah para atlet paralimpik yang mana mereka itu punya daya untuk melakukan sesuatu, mereka bisa dan mereka bersedia untuk bertaruh pada Paralimpiade di Paris ataupun mungkin pada ajang Peparnas di Solo kemarin. Tepuk tangan dulu untuk orang-orang yang memilih pilihan ini. Mari kemudian kita refleksikan secara bersama. Kamu mau pilih yang mana? Udah yakin atau belum dengan apa yang dipunyai sekarang? Kira-kira masih bingung atau enggak? Kira-kira udah tahu belum cita-citanya apa? Dimulai dari pertanyaan sederhana, cita-citanya apa? Kemudian kita breakdown langkah apa yang sebenarnya mau kita capai. Ataukah teman-teman di sini masih bingung? Kalau masih bingung, saya bantu dengan memberikan 4 langkah yang bisa untuk dipikirkan, diusahakan dan dipraktekkan sehingga bisa untuk mencapai cita-cita ini. Apakah nama langkah tersebut? Nah, untuk bridgingannya saya mau pantun terlebih dahulu, tolong dicakepin ya teman-teman. Terima kasih. Pergi ke pasar gede. Ulang. Grogi. Pergi ke pasar gede bersama Jerome. Di pasar gede mau membeli kemiri. Inilah langkah namanya Sostrom, langkah untuk mengukur aktualisasi diri. Jadi nama langkah ini saya namakan dengan Sostrom yang mana sebenarnya asal katanya adalah dari nama salah satu psikoterapis terkenal pada tahunnya di mana beliau ini juga aktif di APA atau American Psychological Association, yang mana beliau membuat sebuah alat ukur untuk mengukur aktualisasi diri dan mencapai cita-cita tentunya menjadi bagian dari aktualisasi diri itu. Apa saja langkah di dalamnya? Yang pertama S dan H, tapi ini bukan sarjana hukum, yaitu siapkan dan hadapi. Dimana ketika kita mau melakukan sesuatu, kita perlu untuk siap dulu nih. Tapi bukan siap gerak, bukan. Tapi siap dalam artian kita benar-benar melihat kira-kira kesiapan kita udah sejauh mana. Dan dengan hal itu kita akhirnya berani untuk menghadapinya. Kalau sekedar siap doang gak dihadapi itu ibarat kata kita udah punya senjata tapi gak kita tembakin gitu kan. Kita udah punya bunga tapi ketika ketemu cewek kita gak berani untuk nembak. Ya itu seperti itu, siapkan dan hadapi itu. Contoh sederhananya lagi mungkin ini di awal bulan, tapi kalau di akhir bulan kemarin misalkan aduh uang jajanku udah habis nih. Harus siapin alasan dong kemudian menghadapi orang tua, mah uang jajanku habis. Selanjutnya langkah kedua yaitu O dan S, optimalkan dan sesuaikan. Semua teman-teman di sini pasti punya kelebihan. Siapa yang merasa dirinya punya kelebihan boleh angkat tangan? Oke, banyak juga tapi perlahan naik, boleh untuk tetap angkat tangan. Oke, terima kasih, boleh silakan turunkan tangan, tapi ternyata masih banyak teman-teman yang belum pede. Mungkin saya ingatkan bahwa teman-teman semua di sini pasti punya kelebihan dan pun begitu teman-teman pasti punya kekurangan. Nah, gimana sih caranya untuk membuat ini menjadi sebuah hal performa luar biasa, rumus yang luar biasa, yaitu dengan cara mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki, mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki, kemudian menyesuaikan kira-kira kekurangan yang ada itu perlu atau mungkin dilihatnya seperti apa ya biar kita bisa menyesuaikan dengan latar yang ada. Salah satu komika yang terkenal mungkin teman-teman setelah ini bisa untuk ngecek atas nama Dani Aditya gitu ya. Beliau itu termasuk orang yang memiliki kekurangan, yaitu beliau mengidap cerebral palsy yang mana ada lumpuh otak gitu ya, sederhananya seperti itu. Tapi beliau juga punya kelebihan. Beliau bisa ngelawak, beliau bisa buat lagu, dan beliau pun
jadi rapper sekarang. Nah, dengan hal itu beliau tahu beliau punya kelebihan, tapi beliau juga sadar oke, ada kekurangannya, dan itu dibuat balance oleh beliau ini, yang mana saat ini sebagai seorang komika beliau banyak membawa topik terkait dengan hal yang mungkin dianggap sebagai kekurangan oleh orang lain, tapi beliau jadikan itu kelebihan. Ya mungkin kekurangan satunya lagi adalah ketika beliau membawa itu sebagai candaan, ya orang bingung gitu loh, kayak ini ketawa atau kasihan atau gimana kayak gitu. Tapi nyatanya beliau bisa, dan begitupun dengan teman-teman sekalian. Selanjutnya yaitu TR alias tidak ragu. Keraguan itu menjadi hal yang membersamai kita dalam semua fase-fase kehidupan. Mungkin awalnya teman-teman gak nyampe di ruangan ini, teman-teman ragu, ini pintunya yang mana ya? Kalau aku dobrak marah gak ya? Misalkan kayak gitu. Tapi tidak ragu ini kemudian mendorong teman-teman untuk yakin. Kalau dengan adanya keraguan berarti teman-teman mempertanyakan sebenarnya teman-teman mau ngejar atau enggak. Dan kemudian itu berimbas kepada teman-teman akhirnya jadi yakin. Oke, aku memang harus mencoba. Pada tahap tidak ragu ini biasanya kita dihadapkan dengan pertanyaan, kalau aku gagal gimana? Nah, kita balik pertanyaannya, kalau kamu berhasil gimana? Kita gak akan pernah tahu dong apa yang terjadi di depan. Jadi kalau misalkan kita gak tahu kita bakal jatuh, kenapa kita gak mikir kalau kita bakal naik tingkat? Itu adalah bentuk dari tidak ragu ini. Dan sebenarnya ketika misalkan kita pun gagal, apakah orang-orang sebenarnya peduli terkait dengan kegagalan itu? Jawabannya enggak. Enggak ada yang benar-benar peduli dengan diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dengan tidak ragu itu, sebenarnya kita mencegah adanya kegagalan yang bahkan lebih besar. Setidaknya kita belajar. Langkah keempat yaitu observasi dan merangkul. Mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah pepatah, dunia tidak berputar hanya mengelilingimu. Tentunya dunia berputar di orang-orang sekitar kita juga, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya di sekitar kita banyak loh orang-orang yang bisa untuk kita jadikan sebagai inspirasi, dan bahkan kita bisa untuk mengajak mereka bekerja sama. Dan observasi ini berarti kita melihat lingkungan sekitar kita, kira-kira ada yang oke atau enggak, apa potensi yang bisa kita gunakan, kemudian merangkul dalam artian kita mengajak orang-orang yang lebih luas lagi untuk bisa bekerja sama dengan kita sehingga hadirlah sebuah kolaborasi. Kolaborasi ini bukan cuma terkait dengan main-main aja, tapi juga terkait dengan bagaimana bekerja sama. Salah satu bentuk kolaborasi terbesar sudah tadi disampaikan sedikit gitu ya oleh Kak Laura. Salah satu bentuknya adalah bagaimana kolaborasi antara NPC dengan para atlet. NPC sebagai suatu wadah mengembangkan atau menjadi tempat para atlet ini untuk berhimpun, kemudian membantu mereka untuk meraih sebenarnya apa sih yang bisa untuk dimaksimalkan dari atlet ini, kemudian membuat mereka akhirnya berhasil untuk tampil sesuai dengan yang diharapkan. Dan kemudian adanya kolaborasi ini juga menghadirkan adanya sebuah kerjasama yang menarik. Salah satunya adalah kemarin di Peparnas 2024 terdapat 20 cabang olahraga yang dihadiri oleh kurang lebih 35 provinsi, yang mana itu adalah suatu hal yang sangat-sangat oke. Balik lagi, semua orang itu punya cita-cita. Tapi tidak semua orang mau mengusahakan cita-cita itu, dan tidak semua orang mau berjuang untuk meraihnya. Semua dari kita punya kelebihan, semua dari kita juga punya kekurangan. Mari kita ubah kekurangan yang kita miliki menjadi kekuatan kita. Ayo kita ubah disability menjadi its ability. Pilihan di tangan kamu dan kamu menentukan langkahmu. Berang-berang minum selasih, sekian dan terima kasih.